pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terima kasih karena sudah hadir pada pertemuan tatap maya kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Teman berdoa. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memimpin doanya Nilna. Semoga dengan kita berdoa, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Iya, Bu. Alat tulisnya sudah lengkap? Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kalian sudah mengisi formulir absensi yang telah Ibu kirimkan tadi pagi di grup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Baik, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. 17 Agustus. Jadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Lagu Indonesia, Bu. Indonesia, Bu. Lagu apa? Kemerdekaan. Hari Merdeka. Setiap tanggal 17 Agustusan, biasanya anak-anak melakukan kegiatan apa? Tadi di lagu ada video. Ikut lomba, Bu. Ikut lomba. Lomba apa? Lomba, Bu. Lomba. Iya, lomba. Iya, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan pada saat 17 Agustusan. Salah satunya mengikuti upacara bendera, kemudian mengikuti lomba-lomba. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk mengisi kemerdekaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti anak-anak dapat membandingkan keadaan masyarakat sebelum proklamasi dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Gimana terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat. Nah, di sana ada sebuah gambar. Coba, anak-anak tahu tidak itu kira-kira gambar siapa ya? Soekarno. Iya, benar Nabila. Nah, di gambar tersebut, beliau sedang apa kira-kira? Tahu tidak anak-anak? Membaca proklamasi. Nah, perannya terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, Bapak Insinyur Soekarno ini berperan sebagai apa dalam proklamasi kemerdekaan? Ada yang bisa menjawab? Sebagai pembaca proklamasi. Iya, pintar Nabila. Sebagai pembaca proklamasi kemerdekaan. Sekarang Ibu ada gambar lagi. Terlihat gambarnya ada gambar 1 dan gambar 2. Terlihat, anak-anak? Bu. Gambar 1 kira-kira kegiatan pada gambar 1 itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Sebelum Gimana? proklamasi. Itu adalah menunjukkan keadaan sebelum kita merdeka. Kemudian di gambar yang kedua, Merah putih. Bendera merah. masyarakat Indonesia bisa secara bebas mengibarkan sangsaka merah putih. Nah, itu kegiatan orang ngapain?
Upacara, Bu. Kegiatan orang Upacara, ada Bu. upacara bendera. Kemudian gambar kedua. Lagi beri ke peta, Bu. Gambar Memberi kedua. sedekah, Bu. Supaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan saat ini adalah bendera merah putih. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, memberikan bantuan atau sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ada yang bisa menyebutkan upaya yang lain? Menghargai sesama manusia. Menghargai sesama manusia. KPD-nya bisa Nana buka pada kegiatan ke-1 yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, kita lanjutkan dulu pembelajaran berikutnya. Ibu mempunyai sebuah video. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Dari tema 2, subtema 3, Mopel IPA kelas 6 SD. Sebagai penghasil bahan pangan, contohnya sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Sapi dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Pemanfaatan sebagai sumber energi. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Selanjutnya sebagai bahan sandang. Tumbuhan sebagai bahan bangunan. Tanaman sebagai bahan obatan, tumbuhan sebagai bahan baku industri, tumbuhan sebagai pewarna alami. Tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Ini tadi tentang apa ya? Ada yang bisa Tentang manfaat. Tentang apa? Manfaat bagi manusia. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, coba salah satu ada yang bisa menyebutkan manfaat hewan bagi kehidupan kita. Tadi dari video tersebut apa aja manfaat hewan? Ayam bisa mengambil dagingnya dan telurnya. Iya, ayam bisa diambil daging dan telurnya. Kemudian tumbuhan. Tadi ada manfaat tumbuhan bagi kita. Ada yang bisa menyebutkan manfaat tumbuhan? Kumis kucing jadi obat, Bu. Obat ginjal loh. Iya, bisa dijadikan obat. Salah satu contohnya adalah kumis kucing. Jambu bisa mengobati diare. Nah, anak-anak pinter ya. Nah, salah satu manfaat tumbuhan dari video yang telah kita simak tadi itu apa sebagai bahan pangan. Coba dilihat di LKPD pada kegiatan kedua. Di sana nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya. Sudah terlihat? Menulis. Sudah, Bu. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca teksnya? Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gambar siapa anak-anak? IR Kartini. Ini Kartini. Dan Ajeng Kartini adalah perempuan keturunan bangsawan. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi penting dari teks yang telah kita baca tadi,
kita bisa menggunakan kata tanya apa, kemudian siapa, kemudian kapan, di mana, dan mengapa. Kata tanya apa itu adalah untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi teks. Sekarang coba dari anak-anak siapa kira-kira yang mau memberikan contoh? Iya, boleh Firda? Firda Ranilna? Firda, boleh dibuka mikrofonnya, Nak. Apa nama judul buku yang diterbitkan oleh R.A. Kartini? Iya, boleh. Apa nama judul buku yang diterbitkan oleh R.A. Kartini? Apa nama judul bukunya? Kalau dijawab, apa nama judul bukunya? Habis gelap terbit terang. Iya, habis gelap terbitlah terang. Baik. Terima kasih, Firda. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan sebuah informasi. Informasi-informasi penting dari sebuah teks. Dengan menggunakan 5 kata tanya tadi. Apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Selanjutnya di LKPD-nya itu pada kegiatan ketiga. Di sana disajikan sebuah teks. Nah, sama seperti tadi. Kalau tadi teks tentang R.A. Kartini, ini tentang proklamasi. Anak-anak bisa membuat juga pertanyaan seperti yang sudah kita pelajari tadi, sudah Ibu contohkan dan anak-anak contohkan tadi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi sampai terakhir. Ada? Enggak, Bu. Ada yang KPD-nya sudah diisi nanti. benar, langsung dikumpulkan. Boleh dikumpulkan salah satu oleh ketua kelasnya, ketua kelasnya, kemudian nanti boleh dikumpulkan di sekolah atau di rumah Ibu diantar ya. Nah, dari materi yang telah kita pelajari tadi, apa yang sudah kita pelajari? Kesimpulannya apa? Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Anak-anak sudah menyelesaikan LKPD-nya, nanti anak-anak mengisi evaluasi pembelajaran kita hari ini. Linknya nanti Ibu kirimkan di grup WA. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah menuliskan cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Itu mata pelajaran PPKN. Kemudian mempraktikkan pola lantai tari. Itu adalah SBTP. Kalau memang cukup, tidak ada yang ditanyakan, Ibu mengharapkan kepada anak-anak semuanya untuk selalu semangat dalam belajar. Walaupun kita belajar lewat tatap maya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk hari ini dan tetap semangat.